Chucky, aku akan menjadikanmu Tuhan. Aku akan melakukannya, Chucky. Berhenti melawan. Pria Destakisdes. Semua orang sudah menangkapnya, dia berbaring di hutan. Kyle, maksudmu apa? Oh, aku menangkapnya, aku. Seperti berteleportasi atau sesuatu. Dari mana kamu dapat mobil itu? Aku tidak tahu. Kamu mabuk, bro. Kamu nggak bisa berenang. Kamu mabuk. Kamu sudah 100. Bisa memeluk kalian. Enggak, kami baik-baik saja. Mari berdiri di sini saja, oke? Lihat, kita semua tahu pria Florida beroperasi di level yang nggak bisa dijelaskan oleh kita semua. Tapi apa yang terjadi ketika kekacauan itu berubah menjadi mode perlawanan penuh? Nah, tetap di sini dan cari tahu jawabannya. Kami akan membahas 8 penangkapan pria Florida yang begitu liar hingga kamu akan heran bagaimana petugas mengendalikan mereka. Dan untungnya bagi kita, setiap detik kejayaannya terekam di kamera tubuh. Selamat datang di After Hours yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kita mulai episode hari ini di Tallahassee dengan kejutan ulang tahun yang luar biasa. Jenis kejutan yang tidak akan pernah dilupakan oleh seorang anak. Polisi masuk ke Chuck E. Cheese dengan satu tas misi. Tikusnya, ya, hadiah hari ini bukan boneka binatang tapi Chucky sendiri. Bu, siapa yang ada di kursi tikus itu? Apakah pria yang tadi baru saja di sini? Oke, ya. Chucky sedang sibuk, bro. Aku akan buat Chucky. Aku akan jadi Chucky. Berhenti melawan. Berhenti melawan. Kamu sedang ditahan. Berhenti melawan, lepaskan. Tolong jangan ribut di sini, Pak. Saya sudah menangkapnya. Karena ternyata maskot kesayangan kita tidak hanya bersembunyi di balik kepala tikus raksasa yang tersenyum. Dia juga menyembunyikan identitas kedua sepenuhnya. Petugas menduga dia mencuri lebih dari tiket. Sekarang yang diambil adalah kartu kredit. Ayo, kita sudah di sini, Pak. Rasanya seperti teleportasi. Oke, kami pergi. Nanti kita bicara lagi. Kita harus kerja, bro. Itu bukan keputusan saya, Bu. Saya akan bicara dengan Anda sebentar lagi, memberitahu apa yang terjadi. Oke. Baiklah, tidak masalah. Saya mengerti. Saya bekerja menghibur anak-anak untuk mencari nafkah. Saya mengerti, teman. Sini mendekatlah. Kamu bawa sesuatu yang bisa menusuk atau melukai saya enggak? Saya akan merogoh tubuhmu, oke? Gimana cara ngelepas ini, bro? Apa kayak biasa aja? Bisa saya panggil orang itu sebentar? Ini pekerjaan saya. Berhenti. Oke, kami akan urus. Masukkan dia ke mobil, bacakan haknya, lalu lanjutkan. Geledah dia sebaik mungkin. Saya tahu dia mungkin menyimpan barang di tubuhnya. Apakah saya punya sesuatu yang bisa menusuk atau melukai saya, kan? Oh, maaf. Jangan khawatir tentang dirimu. Jangan khawatir soal lintah atau apapun. Oke, di mana? Kamu pakai celana di bawah ini. Aku harus melepas semua ini, bro. Aku telah memilih dengan baik. Apa yang sedang terjadi? Periksa saja dia. Oke, aku tidak merasa ada senjata. Beri aku senjata atau pisau, aku tidak peduli. Semua duduk di sini. Pak, saya akan membacakan sesuatu untuk Anda, oke? Apa yang sedang terjadi? Setelah saya bacakan ini, akan saya jelaskan ke Anda. Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan, apa yang sedang terjadi. Baiklah, Pak. Saya petugas krus dari Departemen Kepolisian Dallas. Saya sedang melakukan penyelidikan kriminal resmi terkait penipuan. Setiap pernyataan palsu tentang hal penting dari saksi di bawah sumpah akan dikonsultasikan. Ya, maaf, itu yang salah. Baiklah, Anda berhak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan melawan Anda di pengadilan. Apakah Anda ingin berbicara sekarang dengan mempertimbangkan hak-hak ini? Apa yang sedang terjadi? Dengan mempertimbangkan hak-hak ini, apakah Anda ingin kami berbicara dengan Anda? Apakah Anda ingin berbicara dengan kami tentang apa yang sedang terjadi? Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi. Saya harus pergi. Apakah Anda ingin berbicara dengan kami sekarang? Kenapa kalian semua bahkan mengganggu saya? Saya bahkan tidak melakukan apa-apa. Saya sedang bekerja dan tidak melakukan apa-apa. Tunggu, Pak. Sebelum berbicara, saya perlu Anda jawab dulu pertanyaan ini. Dengan hak-hak Anda, apakah ingin berbicara dengan kami sekarang? Kenapa saya harus bicara dengan Anda? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini pertanyaan ya atau tidak, Pak? Dengan hak-hak ini dalam pikiran, apakah Anda ingin berbicara dengan kami sekarang? Apa maksudnya, Pak? Anda? Ya, oke, baiklah. Jadi kami sedang menyelidiki beberapa kasus penipuan dengan kartu kredit
Apakah Anda pernah menggunakan kartu kredit orang lain dimanapun? Tidak, Pak. Apakah Anda baru saja belanja pakai kartu kredit? Tidak, Pak. Saya hanya pakai aplikasi uang tunai saya sendiri. Jadi Anda tidak pernah menggunakan kartu kredit dimanapun? Tidak, Pak. Oke, Anda tidak pernah mendapatkan kartu kredit dari sini, menemukan kartu kredit yang hilang atau apapun itu, lalu menggunakannya di tempat lain. Tidak akan ada rekaman video Anda dimanapun. Berbelanja dengan kartu kredit itu. Seperti di 7 pasar daging. Saya tidak tahu apa-apa tentang pasar daging. Kamu belum berbelanja di pasar daging atau tempat lain, juga belum pakai kartu kredit dalam seminggu terakhir. Tidak. Oke, Dorong dia dan mereka ke lokasi. oke, aku akan tonton videonya sendiri. Aku lupa nama tempatnya. Aku bahkan tidak tahu apa-apa tentang ini semua. Oke, sejauh yang aku tahu, Jadi, kita punya... saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini karena ini satu-satunya yang saya tahu dan cintai. Saya mengerti. Apakah kamu pernah ke tempat bernama 720 di Tallahassee? Pasar daging. Kamu tidak tahu market atau pasar daging Harry? Yang terekam di video saat kamu mencuri itu, Bagaimana dengan toko asap cloud? Kamu pernah ke sana? terekam juga di video saat kamu mencuri itu. Bagaimana kalau ke Whataburger dan beli makanan pakai kartu kredit? Saya tidak memakai barang orang lain tanpa alasan. Di pasar daging, pakai kartu kamu sendiri. Mobil saya sendiri itu saja. Jadi kamu memang pergi ke pasar daging? Lalu saya pergi, tapi saya tidak pakai panggilan siapa-siapa. Saya beli sendiri. Kapan terakhir kali kamu ke sana? Pasar daging? Beberapa hari yang lalu, Beberapa hari yang lalu? Oke, dan kamu menggunakan kartu milikmu sendiri di sana? ya itu milik saya, bukan orang lain. Apakah itu aplikasi yang kamu bicarakan tadi? Ya, Apple Pay itu cash up. Mereka terima uang tunai di sana. Bagaimana dengan penghemat waktu? Tarik tunai, aplikasi uang. Apakah kamu sudah ke sana baru-baru ini? Sekitar 2 minggu yang lalu, oke? Bagaimana dengan Tony Mark? Tidak. Belakangan ini belum ke sana. Kamu belum ke Tony Mark. Oke, penghemat waktu lagi. Kamu kunjungi tempat ini pakai aplikasi uang tunai di ponsel, bayar per langkah tanpa kartu. Oke, jadi kami punya video kamu menggunakan kartu. Saya pakai mobil sendiri, bukan orang lain. Jadi kamu bilang itu ponsel kan? Saya punya mobil itu, tapi hari ini tidak bersama saya. Kamu punya mobil, tidak apa? Kartu apa yang kamu bawa? Saya nggak bawa kartu, bos. Iya, itu. Itu saja oke. Dan saya bawa barang serius, ini barangnya. Oke, jadi kamu membantah semua tuduhan pergi ke tempat-tempat ini dan menggunakan kartu kredit orang lain? Saya menghubungi sendiri, tanpa bantuan siapapun. Kalau mau tunjukkan saja videonya ke mereka. Maksud saya. Saya nggak tahu soal semua ini. Saya nggak pernah pakai panggilan buat kartu saya sendiri. Saya nggak tahu. Nggak ada dasarnya. Penilaian itu memang dia. Apakah itu terlihat seperti kamu? Sesuatu yang biasa kamu pakai? Tidak, Pak. Saya tidak mau barang itu. Kamu tak pernah pakai itu, bukan kamu. Itu bukan kamu. Hei, lihat aku. Akan lebih baik untukmu jika mengatakan yang sebenarnya. Oke, jangan pura-pura itu bukan kamu di foto itu. Baiklah, sebaiknya kamu mulai mengatakan yang sebenarnya pada kami. Aku tidak mau masuk penjara. Jika kamu berbohong, kamu hanya membuat keadaanmu makin buruk. Itu akan tercatat di laporan dan dilihat semua hakim. Saya mengerti itu. Tapi kami harus menyelidiki apa yang terjadi di sini. Jadi kalau kamu mau, maksud saya kalau kamu mau memberitahu kami apa yang sebenarnya terjadi, itu akan membantu semua orang di sini, termasuk dirimu sendiri. Dapatkan nama dan informasinya. Baiklah, apakah kamu membawa kartu identitasmu di sakumu? Kamu tidak membawa kartu identitasmu. Kami akan cek apakah kamu membawanya. Jadi jangan bohong padaku. Mas, siapa namamu? Tunggu sebentar, Pak Polisi. Bolehkah saya masuk dan duduk? Kamu bisa beritahu lokasinya, nanti kami ambilkan. Cukup beritahu lokasi kartu tanda pendudukmu. Hari ini aku sama sekali tidak membawanya. Itu tidak ada. Siapa nama depanmu? Nama depanku adalah Moran. Ya untukku. Saat petugas Cruz mulai mencatat informasi Jermel Jones yang berusia 41 tahun, manajer berjalan mendekat, bertanya-tanya mengapa karyawan andalannya tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Hai, Anda tahu namanya? Ya, Ya, saya tahu maksud saya, dia adalah karyawan saya. Kami akan mengambil barang-barang dari initial coin offering. Ya, kami akan menahannya untuk Anda. Kami akan menghapusnya di sini sebentar lagi. Siapa namanya? Jamal Jones? Jermel Jones. Sudah berapa lama dia bekerja dengan Anda?
Oke, jadi selama Anda bekerja di sini, dia juga sudah di sini. Oke. Saya hanya ingin memberitahu ada wanita yang mengadakan pesta ulang tahun di sini. Dia mencuri kartu kredit dan memakainya sebulan terakhir. Jadi itulah alasan kami melakukan semua ini. Baiklah, dan untuk bersikap adil, dia sudah tahu bahwa kami ada di sini dan kami melihatnya melalui jendela dengan pakaian biasanya, seragam biasanya. Nah, saya pikir dia mengira bisa bersembunyi di truk berseragam keju, yaitu kamu. Itulah kenapa dia menawarkan diri untuk itu. Atau apakah dia menggunakannya? Jadi dia harus diambil, dia diambil kursus. Dia memang biasanya begitu. Aku mengerti apa yang kalian lakukan. Hanya saja, tidurku kurang, banyak anak-anak. Mereka datang untuk melihat, mereka benar-benar menangis. Sekarang aku punya satu toko untuk segalanya. Silakan duduk, aku akan memeriksa sesuatu. Silakan lanjutkan gunakan layanan kami. Iya. Iya, ayo lepaskan ini. Dia manajer mau seragam. Jadi mereka sedang mencoba mengambilnya. Biar aku lihat kakimu. Oke, ya kami akan mengurus itu. Aku tidak mau di penjara hari ini. Aku nggak mau masuk penjara. Kita nggak mau datang ke sini dan langsung membawanya ke sana. Aku nggak mau masuk penjara hari ini. Bisa berdiri, ada ikat pinggang di celanamu. Aku harus lepas, kamu harus lihat ke atas. Sebelum aku bisa lepas semua ini. Enggak. Kami akan melepasnya untukmu. Apakah ada ikat pinggang di celanamu? Aku harus lepas ini. Nggak mau kena radarku. Aku rasa kamu mengerti. Tunggu sebentar. Oke, jadi ini adalah kita. Dia punya kait di atas sana. Oke. Sentuh miliknya di sana jam 10 lalu turun dari sini. Kami akan mengerjakan ini dan memberikannya kepadamu secepat mungkin, oke? Zay. Telepon Joe. Aku tak mau kehilangan ini. Rahang. Hey, sebentar saja, ada alasannya. After Hours adalah salah satu acara paling populer di Law and Crime. Seperti, ada alasannya. Morgan & Morgan merupakan firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika. Mereka adalah firma dengan lebih dari 1.000 pengacara, dan mereka telah mendapatkan kembali 25 miliar untuk lebih dari 500.000 klien dalam beberapa bulan terakhir. Klien di Florida mendapat 12 juta, padahal asuransi hanya tawarkan 350.000. Di Pennsylvania, klien lain mendapat 26 juta, 40 kali lebih besar dari tawaran asuransi. Morgan & Morgan membantu Anda mendapatkan hak Anda dengan mudah. Anda dapat mulai klaim dari ponsel jika terluka. Cukup kunjungi forthepeople.com. After Hours. Klik tautan di bawah atau pindai kode QR di layar. Tolong lepas borgolnya sebentar saja agar Jamel bisa keluar dari kostum tikus yang kebesaran itu, dan untungnya, Jamel memakai pakaian biasa di bawahnya. Karena anak-anak sudah cukup trauma, mereka tidak perlu melihat pipi Caki. Baiklah, berdiri. Aku mungkin terekam kamera dan mereka sangat sering memanfaatkanmu dengan apa yang kalian pikirkan. Kamu bisa duduk. Ini bersifat sosial. Seharusnya ada di bagian bawah sana. Saya sudah siap untuk kembali masuk, saya siap untuk kembali bekerja. Ya, saya mengerti maksudmu, saya. Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa mendengar kesepakatannya, dan nanti kita akan cari tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi kita sudah siap. Satu-satunya kartu yang kamu punya adalah kartu putih polos itu. Ada namamu di situ, kecil, dan hanya ada garis di bagian belakang yang bisa kamu gesek. Pindai. Ya, tapi kamu harus ikut denganku hari ini. Ya, saya mengerti kalau kamu tidak punya kartu lain, kamu tidak punya kartu kredit, kartu debit, atau jenis kartu apapun. Kartu bus, itu saja. Apa itu? Biar aku cium busnya pakai kartu bus. Oke, tapi kamu nggak bisa bayar barang pakai itu, kan? Enggak. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain pakai itu. Oke. Dan kamu bilang, waktu kamu pergi ke tempat-tempat itu, kamu lihat dirimu sendiri di kamera, kan? Kamu pakai kartu putihmu sendiri. Oke. Yang polos, benar-benar putih. Benar? Oke. Hanya namamu di belakang. Gesek, pukul. Bener, semua overdrillku. Oke, baiklah. Aku nggak bisa masuk penjara malam ini. Aku Mengerti. Aku hampir dipecat. Aku harap dia tidak memecatmu. Apa ada lagi yang perlu kami ambilkan untukmu? Kamu Bolehkah aku memberikan rumahku? tinggal di sana? Kunci kantor, ya. Ya, di mana mereka? Jadi aku bisa memberitahunya di ruang Caki dan itu kunci kantor. Ya Pak, apa lagi? Dompet atau barang lain seperti itu. Oh, Punya dompet? kamu tidak punya dompet?
menangkapmu sekarang itu di luar kendali kita karena ada sesuatu yang sudah dilaporkan dan ada bukti visual fisik yang mendukungnya. Perkataanmu tidak membantu memecahkan masalah itu. Kamu paham maksudku? Kemungkinan besar kami harus membawa kamu ke penjara dan memprosesmu. Detektif akan menyelidiki apa yang terjadi di sini. Jika kamu tidak bersalah, maksudku, mereka akan berbicara denganmu, dan tentu saja kamu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Tapi mereka akan berbicara denganmu. Dan aku akan mencari tahu bersama mereka urutan kejadian dan apa yang sebenarnya terjadi, serta bagaimana semua ini bisa terjadi, dan bagaimana kesalahpahaman ini terjadi. Jika memang seperti itu, dan jika tidak, jika itu memang sesuatu yang kamu lakukan, maka kamu tahu, kamu bisa jujur pada mereka atau tidak. Ya, itu akan memengaruhi pengadilan, persidangan, dan dakwaan. Kejujuranmu sangat membantu dirimu sendiri. Kamu tahu, ini lebih untuk dirimu sendiri daripada orang lain. Ya, jadi kami sedang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang kamu katakan padaku tidak terlalu masuk akal dengan apa yang aku lihat. Dan kalau kamu mau berbohong pada kami, silakan saja berbohong pada kami. Itu pilihanmu. Kamu bisa bilang tahu yang sebenarnya atau apa saja. Kamu paham maksudku. Semakin kamu jujur pada kami, makin besar manfaatnya untukmu ke depan. Karena aku benar-benar nggak mau masuk penjara hari ini. Aku paham, tapi inilah situasi kita. Kita akan dipenjara sekarang. Jadi supaya kamu paham, kami punya rekaman kamu dengan kartu milik orang lain, lalu jumlah yang kamu beli, barang-barangnya, dan waktu kamu terekam di kamera. Ketika kamu punya alasan yang cukup untuk melakukan penangkapan, kami punya semuanya. Itu hanya untuk memberitahumu saja. Kami akan dalam perjalanan menuju penjara. Oke. Kami akan menggeledah dia. Tunggu. Jangan meraih apapun. Teman, aku akan segera memberitahu. Tetap di sini. Apa yang ingin kamu cari mobil hari ini? Oke, hari ini aku menerima telepon. Aku belum pernah pakai pengadilan ini, tapi aku memilikinya. Nah, kartu di kamera. Kami akan menemukan itu padamu. Oke. Ya, apa-apa, keluar dan hadap ke belakang. Saya hanya mengeluh, itu tidak apa-apa. Saya dituduh apa? Saya dipilih untuk apa? Kamu tak punya yang bisa menusukku atau pernyataan di sana. Aku tidak mau tertusuk apapun, oke? Saya dituduh apa? Itu hampir seluruh pertunjukan. Apakah Anda punya izin ganja medis, Pak? Saya ingin menunggu satu. Oke. Baiklah, dalam perjalanan ke sini tinggal atur saja. Itu punyaku. Oh, aku penasaran yang mana ya? Jadi itu punyamu, kamu bawa kartumu? Kukira tadi kamu bilang nggak bawa apa-apa. Kupikir aku nggak bawa. Oke, aku nemu itu hari ini. Baiklah, Pak. Siap. Yuli. Boleh aku merokok sebentar? Itu tergantung bosku di sini. Itu bukan keputusan saya. Kamu mau membiarkan dia merokok? Oh, tidak. Tolong, jangan. Tuan Delkaf, putuskan saja saat sampai di sana ya. Aku akan menemuimu lagi. Lepaskan sepatumu. Ya. Kamu pegang ini dulu. Ya, taruh dia di sini, bawa ke sini, bawa ke sini. Setelah selesai foto ini dan nanti kita ambil lagi. Siap. Apa yang sedang diperlihatkan kepadaku? Saya sudah memberitahu Anda, Pak. Mari saya lihat. Anda sudah tahu semua yang kami miliki. Baru saja kami jelaskan, bukan? Nah, saya berharap Anda memberitahu saya kalau Anda membawa itu. Siapa akan melakukannya? Saya sudah mencoba memberitahu Anda soal ganja di papan saya. Mari kita bahas. Biar saya lihat apa yang akan saya lakukan soal itu. Oke, saya lihat. Masukkan kakimu ke sana. Buat saya, Itu legal, Pak. Itu keren. Saya sudah bayar. Di mana kamu beli itu? Saya beli itu di ASL. Ini yang beli. Kenapa itu ada di dalam tas seperti itu? Mereka yang melakukan itu. Mereka sendiri. Mereka yang melakukan itu di sana. Oke, itu di sini. Jermel ditangkap dan didakwa dengan pencurian kartu kredit, penggunaan informasi identitas pribadi secara kriminal, dan penggunaan kartu kredit secara curang. Dia didaftarkan dan dibebaskan keesokan paginya dengan jaminan 1.000. Saat rekaman ini, sidang Jermel selanjutnya dijadwalkan Januari 2026. Sekarang kita beralih ke Kabupaten Volusia, di mana seorang petugas datang ke sebuah taman untuk menyelidiki kasus pencurian mobil. Mobil saya dicuri dari sini. Ya, oke. Korban mulai menjelaskan seluruh kronologi kepada petugas. Saya sampai di sini jam 3 kurang 15, lalu saya kembali ke sini jam 3.30, dan itu sudah hilang. Kunci sudah saya tinggalkan di tempat atau pakaian pemegang puk. Oke. Dan jadi
Oke, kamu di sini sendiri, ada yang mungkin mengambilnya atau sudah pergi? Seseorang yang bersama kamu. Mungkin ada yang membawanya pulang atau semacamnya? Tidak, saya sendirian. Baiklah. Sementara itu, di seberang tempat parkir, seorang saksi mata melambaikan tangan kepada petugas untuk memberinya penjelasan secara rinci. Siapa yang kamu lihat masuk ke dalamnya? Itu seorang pria, mungkin usianya sekitar 30 tahun, itu bukan mobilnya. Aku terus memperhatikannya karena dia tanya apakah aku punya korek. Kupikir tak mungkin dia naik BMW. Bisakah kamu mengenali pria itu jika melihatnya lagi? Ya. Oke, dia pria kulit putih berusia 30 tahun. Pria kulit putih, rambut sebahu. Pirang. Dia mirip saya saat muda. Dia sering minta korek. Saya heran, punya BMW tapi korek rokok saja tidak punya. Oke, rambut pirang, sebahu. Tapi sebelum para petugas bisa mulai menghubungkan petunjuk-petunjuknya, petugas dispatch memberi mereka sebuah petunjuk. Kecelakaan terjadi, tebak siapa pelakunya? Itu 30 mil per jam dan demi Tuhan, apa yang menyebabkan api menyala? Dari mana kamu dapat mobil itu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Dia datang, aku juga tidak tahu. Aku teleportasi. Kemana kamu pergi? Angkat tanganmu di ponselku. Pak, di papan tulis atau di papan tulis? Apakah kamu datang dari Taman 2 Abad? Itu berasal dari 2 Abad. Taman. Mereka memberitahuku bahwa X-Men yang harus melakukannya. Oke. Tapi taman anjing. Aku nggak tahu anjing, X-Men itu galak. Aku nggak urus hal-hal begitu. Papan tulis. Aku satu kuil. Aku akan tetap aman. Tidak, aku Hamilton. Seseorang datang kepadaku. Tetap tenang saja. Seseorang ada di rumahku. Itu bukan rumahnya. Kamu tahu apa itu mandi api? Aku tidak mau. Tunggu. Aku sudah aman. Terima kasih sudah menyelamatkan. Itu tidak akan tertangkap. Ya Tuhan. Ya, sinyal 20 bilang begitu. Ya Tuhan, oh bro. Dia mencuri mobilnya. Oh tidak, berapa lama guys waktu tikus itu, Tuhan? Bisa kasih aku label itu? Ayo, Christopher Martin, semuanya selesai. Lanjutkan saja. Kamu telah menyelamatkanku dari alien. Ya, agak mudah. jaga mulutmu. Ya, itu sama saja. Oke. Waktuku habis, sekarang giliran kalian. Aku pergi ke lantai kapal tanker. Siapa yang sudah selesai? Silakan maju. Maju. Maju, berhenti. Jangan pergi kemana-mana. Seorang petugas datang dan langsung menahan Calvin Curtis Johnson yang berusia 36 tahun. Dia mengambil alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api kecil dari puing-puing kecelakaan. Kamu punya ide? Aku tidak tahu. Iya. Ya, kita akan jadi lebih kecil. Ya, kamu harus pergi ke open box. Calvin dibawa ke rumah sakit setempat, lalu masuk ke penjara daerah dengan tuduhan termasuk pencurian besar kendaraan pembunuhan dan mengemudi dengan SIM yang ditangguhkan. Pada saat laporan ini dibuat, belum ada pembaruan mengenai status kasus ini. Tapi itu bukan satu-satunya pria Florida yang memberikan alasan aneh hari ini. Di Palm Coast, seorang deputi Kabupaten Flagler melihat seorang pengemudi mengubah jalan raya menjadi landasan pribadinya. Lewat ke arah selatan sekarang. Dan bicara soal waktu yang buruk, undang-undang super speeder baru di Florida baru saja mulai berlaku dan orang ini akan menjadi uji coba kecelakaan perdana. Wakil Dami, Murphy menyalakan lampu dan bersiap. Bertanya-tanya keadaan darurat, apa yang membuat pengemudi ini melaju kencang di jalan. Traffic, vehicle just pulled over. Utara Jalan 284. Going on. FHD is 51 from the 286.
Kenapa kamu tidak keluar sebentar? Kamu tidak membawa senjata, bro. Baiklah. Come back here. Not matter if I pat you down real quick. Tidak ada pisau tersembunyi atau apapun yang bisa digunakan. Aku hanya sedang hadir di sini sekarang. Alasan? Untuk berhenti. We're on 107. Menyelinap masuk dan keluar lalu lintas. Traffic 15. Back here. Traffic 15. Which mic is he? Face the car. Dia sedang dalam perjalanan. Bisakah aku dapatkan salah satu dari kita? Bisakah kamu membantuku? Tolong. Kenapa kamu ngebut banget? Aku ada janji dengan tukang cukurku. Kamu ada janji dengan tukang cukurmu. Seekor burung gereja baru. Sebuah Smyrna baru. Jadi kamu... Mobil itu agak dingin. Jadi kamu melaju 107 mil per jam. Maaf. Menyalip sembarangan di lalu lintas. Membahayakan orang lain. Sekarang kamu harus masuk penjara malam ini. Untuk malam ini? Untuk malam ini, penjahat di Florida memacu lebih dari 100 mil per jam. Aku melakukannya dengan baik. Sekarang kamu ketahuan, ayahmu akan diberitahu, sekarang kamu akan masuk penjara. Aku tidak tahu. Lalu lintas menendang telepon. Michael Stanek, 57 tahun ditangkap dan didakwa karena kecepatan berbahaya. Tapi jangan khawatir, pria Florida tidak lama terpuruk. Dia menunda dan kembali mengemudi hanya 30 menit kemudian. Mungkin langsung menuju ke janji potong rambut itu, tentu saja dengan kecepatan yang legal. Kali ini saya punya janji dengan tukang cukur saya. Kamu punya janji dengan tukang cukurmu. Sparrow baru. We asked you nicely. Get a ride home, didn't we? And you came back. Sekarang semuanya dimulai saat Deputi Pantai New Smyrna melihat Christopher Mertz, 44 tahun, terhuyung melintasi jalan. Dia tampak sangat mabuk, tapi polisi memberinya keringanan dan membiarkannya berjalan dengan goyah. Mereka mengira dia sudah sampai di rumah sampai mereka melihatnya terombang-ambing di sepanjang pantai. Sepatuku basah lagi. Christopher. Come on out, man. Chris, ayo keluar. Bro. Aku harus melakukannya sekarang. Karena itu kamu perlu pakai celana pendek. Ayo keluar, Chris. Ayo, Ayo, bro. Kami memperlakukanmu dengan baik. Kami bertindak kamu dengan baik. Kita pulang ke rumah, bukan? Dan kamu kembali. Kita sudah selesai. Sekarang kita akan menari. Chris. Don't understand? Yeah, right. Oh, the hell you are. Back. Ini akan terasa sakit, bro. Satukan tanganmu. Aku cuma mau kasih tahu kamu. They're gonna hurt your wrists. Jadi di Kabupaten Blush itu melanggar peraturan kabupaten. Drum renang. Saya melihat kamu terayun dan jatuh ke laut beberapa kali. Smell the alcohol on
tidak? Petugas? Satukan telapak tanganmu atau akan sangat sakit. Ya, seperti sedang berdoa. Aku tidak mengerti apa maksud semua ini. Kamu mabuk bro, nggak bisa berenang. Kamu benar-benar selesai. Kamu bicara pelok. Kamu hampir nggak bisa ngomong, hampir nggak bisa berdiri. Kamu bahkan nggak bisa masuk ke truk ini. Bisa nggak kamu masuk ke truk? Maksudku kamu punya aku yang keras kepala di belakangmu. Ada pijakan di samping kaki kananmu. Nah, begitu. Aku ingin membawanya keluar dari sini sebelum dia mulai membuat keributan. Aku mungkin akan pergi ke Free South sebentar. Oke. Ya, semoga saja. Kita akan ke 81 kalau begitu. Sebelumnya juga sudah pergi. Ya. Tetap akan merawatnya. Kami ada orang berdarah di toilet. Ya, aku sudah dapat tandunya. Sampai jumpa. Sangat mabuk. Di pertemuan sebelumnya dia kembali menanyakan informasinya. Atau bisa kita catat saja? Kamu bisa langsung catat dia masuk ke mobil. Dia cuma mabuk. Telepon balik 1021. Saya baik. An 81 for One Ocean 18. Be on the beach. Tidak yakin kita punya kunci ruang proyeksi malam ini. If they could expedite, please. Bagaimana kamu berencana pulang ke rumah, bro? Bagaimana kamu berencana pulang ke rumah? Bukan maksudku pulang ke rumah. Kamu tadi. Kalau kamu bilang begitu? Panggil Uber, tapi kita tak perlu seribet ini. Sudah terlambat sekarang, bro. Kesempatannya tadi untuk itu. Aku bisa pesan Uber. Aku merasa kamu akan membawa benda itu pergi. Kalau aku tidak duduk di depan mobilmu, pasti kamu sudah pergi. Diam. Sama seperti kamu bilang kamu nggak mabuk. Sama seperti kamu bilang kamu nggak mabuk sekarang. Sama seperti kamu bilang kamu nggak mabuk sekarang. Oke? Maaf, kamu mau kasih aku tes kejutan. Aku pasti bisa lolos. Menurutku kamu tak akan lolos, tapi itu tak penting. Tidak, kamu tidak akan lolos. Aku tidak mau melakukannya karena buang waktu. Tapi tahu tidak? Yang bukan buang-buang waktu, Chris berusaha membujuk agar tak ditangkap. Jujur saja, bro. Ini mungkin adalah... It's too late, man. Aku tidak mau melakukan ini. Well, Aku baru saja bilang aku tidak mau melakukannya. Biarkan aku pulang. Aku kira kamu akan naik mobil itu dan celaka. Kamu seorang pendidik jari. Aku pikir kamu begitu. Public educator, teacher, dean, assistant principal, you don't really do this. Aku tidak tahu alasanmu melakukan ini. Tolong biarkan aku pergi. Aku tidak ingin melakukan ini. Aku pikir kalau kamu dibiarkan sendiri, kamu bisa saja mengendarai mobil itu langsung keluar pantai. Aku janji tidak akan mengendarai mobil itu pulang. Aku rasa kamu tidak akan melakukannya lagi. Kamu untuk semuanya aku akan pesan Uber dan kamu harus menyetir kembali ke 7. Rose County, bro. Kenapa aku harus percaya kamu? Kamu bohong soal mabuk. Aku janji sama kamu, dan aku nggak mabuk. Aku nggak bohong soal mabuk. Aku janji sama kamu, lepaskan aku. Aku janji aku akan pesan Uber. Aku lagi pesan Uber, bener kan? Dan mencoba melakukan hal yang konyol. Nggak perlu dan bener-bener konyol. Kamu bohong ke aku soal kamu lagi mabuk, bro. Aku janji sama kamu, janji aku akan pesan Uber buat kamu. Kamu ngomong dan teriak ke aku cium bau alkohol darimu. Aku nggak ada bau alkohol dari kamu. Kamu bahkan nggak bisa ngomong dengan jelas, bro. Aku janji sama kamu, aku kepala sekolah, aku bakal telepon untuk dijemput pulang. Kita nggak perlu repot-repot seperti ini, bener-bener nggak perlu.
Aku akan telepon dan bayar ongkos Ubernya. Aku janji sama kamu, aku akan berdiri di pinggir jalan bareng kamu sampai Ubernya datang. Kita nggak perlu repot-repot kayak gini. Nggak perlu. Kita beneran nggak perlu repot-repot kayak gini. Aku janji sama kamu. Kamu terlalu berlebihan, aku janji sama kamu. Semuanya jadi sia-sia. Aku lagi di pantai, bersenang-senang. Aku janji padamu, Aku akan pesan Uber untuk mengantarku pulang ke Seminole County, tempat aku tinggal. Aku janji padamu. Kamu terus mengawasi mobil itu, menjemputku di Seminole County, lalu mengantarku kembali. Aku akan ambil mobilku besok. Kamu di mana? Santai saja. Aku janji kamu tidak perlu repot-repot seperti ini. Aku tidak punya catatan. Kamu lihat sendiri. Kamu sudah memeriksaku. Aku tidak punya catatan. Aku tidak tahu kenapa kamu melakukan ini. Aku orang baik. Aku benar-benar orang baik. Dan catatanku juga baik. 19 tahun bicara begitu. Hanya berjaga-jaga. Dan aku tidak punya catatan. Aku sedang di pantai menikmati hidup. Aku tidak punya catatan. kecuali sekarang dia punya. Christopher didakwa melanggar peraturan kota, berselancar di pantai, berperahu, dan berenang. Dia dibebaskan sehari setelahnya usai membayar jaminan 500. Kamu bisa langsung ke penjara sekarang. Ryan Welch, pria Florida berusia 37 tahun, jadi mari kita cari tahu alasan polisi memberinya ultimatum ini. Ini adalah hari yang benar-benar normal di Bandara Internasional Orlando. Sampai Ryan nekat menerobos pagar landasan pacu, namun dia masih belum berhenti. Dia berlari melewati landasan pacu dan area parkir pesawat hingga akhirnya berhasil dihentikan seseorang. Sampai polisi datang, dia menabrak pagar katanya. I got it. Hey, he's over here at 232. Dia adalah hal terakhir yang bisa kamu masuki. Apa? Dia hebat, dia hebat, dia hebat, dia hebat, dia hebat, dia hebat. Ya ampun, siap. Tunggu, kamu tertinggal. Aku pegang lengannya, kamu kembali. Okay, you good. Yeah, you guys good. Thank you. Yeah. Semua itu akan segera kita dapatkan. Kamu punya sesuatu tentang itu? Don't touch my dude. Do not touch my Are you female? You can. 100. Jika kamu perempuan tolong sentuh itu, tolong. Wait, hold on. Let me make sure this is time. Dia Hebat? Dia hebat. Sepertinya dia berdarah di suatu tempat. Kata yang tidak aku tahu. Aku kena darah. 37. Saya sedang berada di luar bersama kendaraan tersangka. Pagar dekat Terminal C rusak. Landasan pacu kini punya penanda baru berbentuk Ryan. Dengan Ryan sudah ditahan, penyelidikan dimulai. Ya, karena dia bersorak-sorai bersama sekelompok orang di sana, di tempat Sersan berjalan dari mobil lain, lalu saya, para pekerja di landasan menangkapnya. Dia berlari di landasan seolah melakukan hal benar. Saya tidak tahu, bagus. Saya belum menyentuh mobilnya. Keadaannya persis seperti saat saya temukan, hanya musik dan mobilnya sudah saya matikan. Apa yang tertulis? Tiket masuknya dicap secara kebetulan atau hal seperti itu. Itu satu-satunya hal yang membuat saya khawatir. Halo ya.
Kata. Sudah kembali, sudah saya dapatkan. Aku kembali ke sini. Mereka sedang berbicara. Dia bilang mungkin ada identitas di sisi kendaraan. Kamu akan ambil beberapa sarung tangan dari sini. Kamu sudah punya sarung tangan. Kamu punya dompet? Ya, ambil sesuatu dulu. Baiklah, kita akan ambil beberapa foto. Ciao. Kita lanjutkan. Benar, kita dapatkan. Petugas menggeledah kendaraan untuk mencari petunjuk, sementara lainnya mewawancarai saksi yang masih syok di gerbang. Apa yang salah dengan orang ini? Aku tidak tahu, dia gila. Itu disengaja, sangat disengaja. Apa kamu sama sekali mengenal dia? Kami nyaris tak melihatnya. Dia melaju sangat cepat di jalan ini. Lalu dia berhenti tepat di sekitar sini. Sebentar, bukan? Saya dengar rodanya berdecit, dia menabraknya dan kami lewat sini lalu langsung terus. Oke, bisakah kamu menuliskan semua itu di dalamnya? Untuk saya? Iya. Saya menghargainya, apapun yang kalian lihat. Di lokasi, petugas menemukan Ryan punya preferensi komunikasi sangat spesifik. Dia hanya merespons petugas perempuan. Siapa namamu? Ryan Watson, lalu apa datamu? Itu datamu. Dia lebih suka bicara denganmu daripada kami. Sepertinya, jadi kita sedang berurutan. Haruskah aku ikut masuk? Kamu harus membantumu loh. Apa datamu? Aku tak ingin menyakiti siapapun, hanya ingin berhubungan seks. Oke, dan kami juga tidak ingin menyakitimu. Aku pikir seperti ini adalah Aku pikir ini seperti akhir dunia. Aku pikir aku sedang berada di neraka. Oh iya. Aku pikir semua wanita di dunia nantinya. Oh iya, jadi kamu sama sekali nggak lihat ada wanita ya? Oh, aku belum bilang ke kamu. Jadi kamu mau kasih aku data yang rusak? Apakah itu satu-satunya wanita yang masih hidup? Mungkin. Aku tidak tahu, mungkin kamu yang sering kulihat di sini. Baiklah, Ryan benar, ya. Apa di atas, di lantai atas? Apa kami akan membawamu ke atas? Tidak, aku baik-baik saja. Baiklah, apa yang akan kulakukan adalah meminta mereka memeriksamu. Oke, aku akan buka pintu dan minta mereka memeriksamu. Aku sudah bicara dengannya lewat jendela. Hanya tekanan darah, ya. Ada hal-hal yang kamu lihat? Kita tidak bisa melihat satupun dari mereka. Kamu tahu maksudku, bro. Seharusnya aku menaikkan ini untuk membantunya biar ada sesuatu di atas benda itu. Karena jelas saat ini dia tidak dalam kondisi pikiran yang benar bahkan untuk menyangkal apapun. Aku hanya ingin kalian bilang, ya, dia tak punya pilihan lagi. Ya. Kalau kamu bisa datang ke sini, aku buka pintu. Aku lihat kamu mendekat, oke? Memberi kalian pelukan. Okay? Mari kita lihat jari ini, terima kasih. Apakah kamu minum atau mengambil sesuatu hari ini? Apa itu? Kamu sudah makan atau minum hari ini? Aku belum makan dan tidak tahu di mana. Terakhir aku makan ini. Kamu tidak tahu, terakhir kali kamu makan? Tidak. Bagaimana dengan minum? Sudah lama. Jadi berapa lama liar itu? Bisa beri saya perkiraan? Saya sendiri juga nggak tahu, jujur saja. Tembakan ini di atasnya. Di sana agak mirip sayap ayam. Nah, seperti itu. Maksudku beberapa hari. Beberapa hari dari mana kamu datang? Sampel? Ya. Jadi kamu nyetir dari Tampa, tahu kamu sekarang di mana? Kelihatannya Orlando. Aku lihat. Orlando. Menurutmu sudah berapa lama kamu nyetir? Aku takut. Aku cuma ingin melihat beberapa janda. Ayo lakukan dengan baik. Pasti akan luar biasa kan? Tapi ruang di profesi ini terbatas. Kita sudah sampai dan aku sebenarnya ingin kamu tidak mengemudi sampai ke gerbangku. Tapi tetap saja, ya. Dia akan mencoba membawanya ke penjara. Kita akan membawanya ke sisi kanan yang kedua, lalu kita akan memantau untuk melihat apa yang terjadi. Tunggu dulu. Dan aku ingin $1 juta, tapi kamu tidak melihatku berlari melewati gerbang. Ini tidak terdengar gila bagi kalian? Aku tidak peduli. Aku benar-benar tidak peduli sama sekali. Bro. Enggak bro, bisa nggak lo lepasin tangan lo dari gue bro? Gue lebih suka sama cewek yang benar-benar oke. Kalau lo dapetin gue, lo juga dapet dia. Ya ampun, oke, ayo.
Oke, kita akan memasukkan kamu kembali ke mobil ya. Oke, kita akan keluarkan kotaknya ya. Bisakah perhentian berikutnya hanya perempuan semua? Setidaknya 6. Serious, bro? Ayah seharusnya pergi, bukan di sini. Enggak apa-apa kok. Aku kenal banyak orang di sini, ayah salah pilih tempat. Tempat yang salah. Baiklah, ya. Tolong antar Ryan ke terminal utama dan susun strategi terbaik untuk mengawalnya ke ruang tahanan. Ya, setidaknya untuk membubarkan kerumunan. Ya, makanya kendaraannya diparkir, jadi kita bisa langsung masuk tanpa perlu masuk dulu. Hey bro, ayolah tenang saja. Oke, tolong jangan sakiti wanita. Tolong jangan sakiti wanita. Tolong jangan sakiti wanita. Jangan sakiti wanita, ikuti saya. Bro, ikuti saya dan petugas di depan. Oke. Apakah kita punya udara bocor yang keluar dari SPL dan kita menggunakannya? Iya, santai, 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 santai. Oke. Ayo jalan. Kita akan terus jalan. Jangan bunuh aku, terus jalan. Oke. Terus jalan, jangan melawan. Aku baik-baik saja. Ya Tuhan, tidak, kamu sangat aman. Tidak, aku tidak. 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 Aku tidak. Tidak, 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 aku tidak. Aku tidak baik-baik saja. Kamu iya. Kamu sedang berada di tempat yang baik. Ayo pergi. Aku hanya Christian. Aku pernah kesini sebelumnya. Aku pikir kamu akan datang. Aku sudah pernah sebelumnya. Ini tidak aman. Ini tidak aman. Ini tidak aman. Ini tidak aman. Ayo, ini tidak aman di sini. Ryan. Kita pergi, harus membiarkan masuk ke sana. Kamu aman, temanku. Ini bagus. Silakan. Silakan duduklah. Meyakinkan Ryan duduk memang sulit, tapi setelah duduk, dia cukup nyaman untuk mulai menuntut. Jadi gak ada perempuan di sini? Ada satu di sana. Apa itu? Itu salah satunya? Oke. Itu salah satunya. Aku bilang 6 perempuan untuk setiap pria. Oke? Sekarang kamu jadi lebih spesifik. Ya. Oke. 6 perempuan per 1 laki-laki. Ya, ke tempat nongkrong. Ya. Diam dulu bro. Dapatkan 6 perempuan untuk setiap laki-laki. Lakukan apa yang aku bilang sekarang. Oke, lakukan apa yang aku bilang sekarang. Dengarkan aku. Cari 6 perempuan sekarang. Ini mendesak. Iya bro, serius gue bilang sama kalian sekarang juga. Ini kayak akhir dunia. Jadi apa tuduhannya kalau itu anaknya bisa kita pindah ke 33? Iya. Ryan didakwa dengan 3 tuduhan masuk tanpa izin ke area operasional bandara, perusakan kriminal, dan pencurian. Pada saat rekaman ini dibuat, satu-satunya informasi pengadilan yang tersedia merinci penggantian biaya investigasi sebesar $728. Otoritas Bandara Greater Orlando menghitung kerusakan, sehingga total biaya penggantian yang harus dibayar melebihi $2.300.
Belum jelas apakah tuntutan pidana diajukan oleh kantor kejaksaan sirkuit yudisial ke-9. Baiklah. 20 itu sekitar 1/4 mil. Kami sudah melihatnya. Ada beberapa kendaraan di antara kami. Selanjutnya, kita bersiap untuk tur kecepatan tinggi di Kabupaten Balu. Para deputi sedang membuntuti sebuah Dodge Challenger yang melarikan diri, dan di atas mereka, helikopter pada dasarnya berperan seperti Global Positioning System Florida Man, mengumumkan setiap tikungan dan belokan dari rute pelarian. Hei, ke selatan di Holt Jacobs. Para deputi melacak Kyle Bell, 29, dan Tony, yang sering melanggar masa percobaan seperti hobi. 330 South Massachusetts, mobil-mobil bailout di belakang. Tahan dulu untuk unit K9. Ada kemungkinan dia berambut biru. Baiklah teman-teman, kalian harus berada di belakang hardcover. Sampai jumpa di hardcover. Kita harus siap jika dia ke selatan, jadi perkuat penjagaan di sana. Jika dia menembus perimeter, Baiklah, semua orang sudah melihatnya. Dia sedang berbaring di hutan. Hei teman-teman, awasi mobil yang masuk. Jika ada yang mencoba membajak, kita tidak mau ada orang di sana. Unit perimeter. Jika ada orang berjalan di sekitar sini, minta mereka masuk. Ada yang berjalan di dekat pohon ini. Oke, dia merangkak dengan tangan dan lutut, merayap di sekitar pohon, bergerak tapi tidak berdiri. Sepertinya dia berusaha menjauh. Dia terus merangkak ke sisi pohon yang berlawanan. Kamu mau kemana sekarang? 25 yard, masih berbaring di belakang pohon. Dia punya perlindungan. 15 yard sayang. Oke, dia lari ke arah berlawanan. Teruskan, K9 dia menjauh darimu. Dia lari ke utara menuju mobilnya, lalu melambat dan masuk ke semak lebat. Ini benar-benar lebat. Unit anjing pelacak menerobos semak dan hutan yang lebat, mengejar jejak Kyle. Dia keluar ke halaman, dia berjalan melewati mobil, tepat di sebelah barat rumah biru. Tangan terangkat, berjalan keluar menuju satu deputi. Dia sudah melemparkannya, tangan kembali terangkat. Ya, satu rendah dan waltz. Di mana Lowen waltz? Bersamanya ada 2 deputi. Kalian santai saja, banyak orang akan datang ke kalian. Santai saja, semua orang akan memberi kalian ruang. Kyle, Central menahan 1 orang. Kami akan menahan 1 lagi sebentar lagi. Kami akan menahan 1 lagi sebentar lagi. Kyle ditangkap dan didakwa membawa senjata tersembunyi, melanggar masa percobaan, melarikan diri, melawan, serta memiliki narkoba. Dia mengaku tidak bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara negara bagian serta denda dan biaya pengadilan hampir $900. Sekarang kita berjalan ke Ybor City, di mana polisi berkuda sedang melakukan patroli seperti biasa di luar. Bar sudah tutup. Saatnya pulang, kecuali satu pria memutuskan untuk melakukan aksi yang hampir pasti menjamin dia tidak akan pulang malam ini. Jangan sentuh kudanya. 10-15 orang ini, 10-11 dia. Hei, Anda ditangkap. Anda ditangkap, Pak. Berhenti, Anda ditangkap. Awas, polisi tampak. Awas, polisi tampak. Tangkap pria itu. Jaket hitam, pria kulit putih, rambut cokelat. Dia memukul kuda itu. Di sini, ya di sini. Hati-hati di sini, di sana, di sana. Di sana.
Ya, Itu dia. itu pelanggaran berat. Memukul kuda itu menghasilkan 18 untuk saya. Seseorang memukul kuda kami pukul 10.15 dan saya masih tangani kasusnya. Ya, itu pelanggaran berat. Memukul kuda adalah pelanggaran berat. Apa? Seseorang memukulmu? Terima kasih. Ya, baiklah, sobat. Beruntung, kuda Gunung Opus tidak terluka akibat serangan itu. Justin Riera, 22, ditangkap dan didakwa melanggar hewan polisi serta melawan petugas tanpa kekerasan. Jaksa membatalkan dakwaan pelanggaran hewan polisi dan menurunkan dakwaan perlawanan ke pengadilan daerah. Justin mengaku tidak bersalah dan setelah membayar jaminan $500, kasusnya selesai. Sekarang kita menjelajahi pantai Fort Myers. Ini adalah dini hari Minggu, ketika kebanyakan orang masih tidur karena mabuk atau sedang memikirkan untuk sarapan siang. Tapi tidak dengan pria Florida yang satu ini. Tidak, dia sudah bangun dan beraksi, memulai harinya dengan sedikit diskon 5 jari dari sebuah van ganja keliling yang diparkir di sepanjang pantai. Kamu tahu maksudnya? Ambil lalu pergi, kecuali jika ini kejahatan berat. Kamera pengawas merekam pria itu melempar batu bata ke jendela pengemudi, lalu memanjat masuk lewat kaca yang pecah. Tong sampah di tangan, siap menimbun barang, seperti Black Friday bertema ganja. Begitu masuk, dia membuka etalas, mulai mengambil kantong-kantong produk, meraih ke atas meja untuk mengambil barang-barang lainnya, kembali lagi untuk mengambil lebih banyak, dan mengisi tong sampah itu. Seperti menjarah pabrik Wonka. Kalau Wonka menjual tetrahidrokanabinol dan jamur, lalu dengan santai seperti biasa, dia berjalan pergi ke malam hari. Tapi ada plot twist. Sistem keamanan van langsung masuk mode siaga penuh, dan pemiliknya menelepon Deputi Lee County dengan deskripsi yang membantu. Pria berpakaian serba hitam, mengenakan gelang resor Margaritaville, karena tentu saja itu dia. Detektif langsung menuju ke resor itu dan berkat DNA yang tertinggal di lokasi kejadian, mereka berhasil melacak si bandit tepi pantai, Zachary yang berusia 32 tahun. Jolly? Tuan Jolly, saya perlu bicara dengan Anda. Tentu. Ya, keluar sebentar. Untuk saya. Jolly sama sekali tidak terlihat ceria di kursi belakang mobil patroli, tapi dia juga tidak benar-benar meminta maaf. Dan itu mungkin karena para deputi menaksir simpanannya senilai $7.000 berisi makanan ganja, jamur, dan vape. Zachary ditangkap dan didakwa pembobolan, perusakan, serta pencurian besar saat rekaman ini dibuat. Kasusnya masih dalam proses di pengadilan. Terima kasih sudah menonton. Law and Crime After Hours diteliti, ditulis, dan diproduksi Jordan Chacone. Video diedit oleh Daniel Camacho. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa minggu depan.